Halo anak-anak, kita kembali lagi hari ini Senin 29 November 2021. Masih di tema 5 subtema 3 sikap kepahlawanan dengan materi cermin di pelajaran IPA. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak MEM dapat mengetahui tentang cermin. Ayo simak video berikut ya, Nak. Cermin. Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Berdasarkan bentuknya, cermin dibedakan atas 3 macam. Yang pertama, cermin datar, yang kedua, cermin cekung, yang ketiga, cermin cembung. Sifat-sifat bayangan dari setiap jenis cermin. Yang pertama, cermin datar. Sifat cermin datar yaitu 1. Ukuran besar dan tinggi. Bayangan sama dengan ukuran benda. 2. Kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya, tangan kananmu akan menjadi tangan kiri bayanganmu. 3. Bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat di dalam cermin tetapi tidak ditangkap oleh layar. Contoh benda yang menggunakan cermin datar yaitu cermin rias atau cermin yang kita gunakan untuk berkaca sehari-hari. Secara umum, sifat cermin datar yang pertama, ukuran bayangan sama dengan benda. 2. Kanan kiri bayangan terbalik dengan benda. 3. Bayangan semu. 2. Sifat cermin cekung. Pertama, jika benda berada dekat dengan cermin cekung, bayangan bersifat tegak, diperbesar, dan semu atau maya. 2. Jika benda berada jauh dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata atau sejati, terbalik, dan diperkecil. Contoh cermin cekung yaitu pertama sendok pada bagian dalamnya, lalu lampu mobil, yang ketiga senter. 3. Sifat cermin cembung yaitu kenampakan bayangan pada cermin cembung yaitu semu atau maya, tegak dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Contoh cermin cembung yaitu 1. Sendok pada bagian luarnya, kedua kaca spion. Berikutnya, sifat cahaya pada periskop. Periskop adalah alat yang digunakan oleh kapal selam untuk mengamati keadaan di permukaan laut. Periskop menggunakan 2 cermin datar yang berada di dasar dan di bagian ujung periskop. Dalam penggunaannya, periskop memanfaatkan 2 sifat cahaya, yaitu cahaya merambat lurus dan dapat dipantulkan. Bayangan yang dihasilkan sama seperti benda asli yang diamati. Nah, inilah gambar periskop yang digunakan pada kapal selam untuk mengamati bagian permukaan laut. Cara kerja periskop. 1. Cahaya yang masuk dari bagian ujung periskop akan dipantulkan oleh cermin. 2. Pantulan cahaya tersebut kemudian merambat lurus menuju cermin kedua. 3. Saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. 4. Pantulan cahaya dari cermin kedua akan mengarah ke mata sehingga kita dapat melihat keadaan di atas periskop. Berikut gambar periskop berdasarkan cara kerja periskop. Baik anak-anak MEM, demikianlah materi kita pagi ini. Kiranya anak-anak MEM dapat memahaminya dengan baik. Sekian dan terima kasih. Salam Imago Dei.